Oke, kita masuk pada kombinasi titik akupuntur secara seimbang. Jadi ketika kita melakukan akupuntur, itu kita perlu menyeimbangkan titik-titik yang kita ambil, formula titik, resep titik, akupuntur yang akan kita lakukan. Itu perlu diseimbangkan. Karena kembali lagi pada prinsip awal berkaitan dengan keseimbangan antara yin dan yang. Dan konsep kesehatan di dalam medis Cina itu adalah keseimbangan. Maka dalam metode pengobatannya pun ketika kita melakukan akupuntur itu juga harus mempertimbangkan konsep keseimbangan. Yang pertama kita harus menyeimbangkan antara titik-titik yang ada di atas tubuh maupun yang di bawah tubuh. Misalnya ketika kita mengambil LI4. LI4 itu ada di tangan. Itu kita seimbangkan dengan LR3, liver 3 yang ada di kaki. Jadi ada yang di atas, ada juga yang di bawah secara seimbang. Dan dengan fungsi yang selaras, fungsi yang bisa bekerja sama untuk tujuan yang ingin dicapai. Misalnya ketika mau membersihkan angin dari kepala maupun api, gejala-gejala api, itu bisa dengan LI4 di tangan dan LR3 di kaki. Itu punya sebuah kombinasi dengan tujuan yang sama, yaitu membersihkan angin dari kepala dan menenangkan gejolak api. Contoh lainnya PC6 di tangan dengan ST36 di kaki. Di bawah lutut. Itu untuk menaklukkan Qi yang memberontak. Kedua-duanya itu bekerja sama untuk menaklukkan Qi yang memberontak. Dan dilakukan akupuntur secara seimbang. Yaitu di tangan dan di kaki. Di atas tubuh maupun di bawah tubuh. Kemudian misalnya SJ6 dengan GB31 di tangan dan di kaki. Itu untuk membersihkan panas angin dari darah ketika dikombinasikan. Nah, itulah contoh-contoh titik di atas tubuh dan di bawah tubuh ketika dikombinasikan untuk bekerja sama supaya seimbang dan untuk memperoleh suatu efek yang selaras. Jadi ada yang diambil di atas tubuh, ada juga yang diambil di bawah tubuh. Yin dan yang. Tapi konsep tersebut, atas dan bawah, penggunaan titik, kombinasi dan keseimbangan atas dan bawah itu tidak mutlak. Karena bisa juga digunakan sendirian saja. Misalnya atas tubuh saja atau bawah tubuh saja. Pakai titik di kepala atau di tangan saja, ataupun pakai titik di kaki maupun di bagian lutut saja, atas saja atau bawah saja, tidak ada masalah. Jika tahu fungsinya, kemudian bisa menyesuaikan dengan efek yang diinginkan. Energi naik berlebih di atas, misalnya ketika ada api, ada gejolak api atau yang liver naik ke atas, timbulnya di gejala-gejala di bagian atas tubuh. Itu karena energi yang naik ke atas tubuh secara berlebihan. Itu dia bisa ditarik ke bawah supaya jadi seimbang, supaya tidak berlebihan di atas sehingga energinya merata. Ditariknya dengan titik di bagian bawah tubuh. Jadi gejala-gejala di atas itu ketika dia berlebihan, energi berlebihan di atas tubuh itu diakupuntur pada titik di bawah tubuh, di kaki misalnya, itu untuk menarik energi tersebut, energi di bagian atas tubuh tersebut supaya turun ke bawah
sehingga menjadi kembali seimbang. Misalnya pada kasus api liver yang menyala karena kekurangan yin ginjal, akan timbul pusing kan di kepala, kemudian cemas, insomnia, wajah merah, kemudian hipertensi. Itu kan gejala-gejala di bagian atas tubuh. Itu bisa ditusuk pada KI1. Pada KI1 di telapak kaki untuk menarik energi yang berlebihan di bagian atas tubuh itu supaya turun ke bawah sehingga kembali seimbang. Kemudian Qi yang tenggelam atau anjlok ke bawah itu bisa ditarik ke atas dengan titik di atas tubuh supaya seimbang. Jadi kalau Qi-nya itu anjlok atau tenggelam ke bawah, energinya ke bawah, itu supaya bisa naik kembali supaya seimbang itu bisa digunakan akupuntur pada titik di atas tubuh atau di moksa pada titik atas tubuh. Misalnya turun organ seperti turun rahim atau turun anus. Itu kan karena Qi tenggelam atau Qi anjlok ke bawah karena lemahnya Qi. Itu energinya turun ke bawah, anjlok ke bawah. Maka bisa ditarik dengan titik di atas tubuh. Misalnya pada Du20 di moksa pada puncak kepala itu. Di moksa untuk menarik supaya energi yang anjlok itu bisa kembali naik supaya kembali seimbang dan organ yang turun itu bisa kembali ke posisi yang normal, posisi yang seharusnya. Jadi energi yang naik berlebih ke atas bisa ditarik ke bawah dengan titik di bawah tubuh, dan Qi yang tenggelam atau anjlok ke bawah itu bisa ditarik ke atas dengan titik di atas tubuh. Nah, tadi setelah menyeimbangkan antara atas dan bawah, kita akan menyeimbangkan antara kanan dan kiri. Jadi kombinasi titik antara kanan dan kiri. Jadi pakai titik kanan dan titik kiri. Misalnya penjaruman di bagian tangan kanan dan tangan kiri, dua-duanya dipakai. Itu adalah kaidah yang umum yang biasa dipakai dan efeknya juga kuat karena menggunakan kanan tubuh dan kiri tubuh. Tapi kadang-kadang penusukan jarum secara sepihak saja, misalnya kiri saja atau kanan saja, itu juga sama efektif dan justru bisa hemat jarum, terutama pada orang yang takut jarum atau pada orang yang sedang dalam kondisi lemah itu jangan kebanyakan jarum. Maka tidak harus kanan kiri, walaupun kaidah umumnya itu kanan kiri, tapi bisa juga dipakai kanan saja atau kiri saja. Dengan teknik tertentu itu bisa sama hasilnya dengan kanan kiri, walaupun hanya menusuk secara sepihak. Dengan cara terutama secara menyilang. Menyilang itu maksudnya adalah misalnya kakinya ambil yang kanan, ditusuk. Dikombinasikan dengan tangan yang kiri, ditusuk. Jadi ada kombinasi atas bawah dengan kanan kiri. Kaki kanan ditusuk dan tangan kiri ditusuk, atau sebaliknya, tangan kanan yang ditusuk dengan kombinasi kaki kiri yang ditusuk. Jadi berbeda arahnya antara tangan dan kaki. Kalau tangannya kiri berarti kakinya kanan. Kalau tangannya kanan berarti kakinya kiri. Itu kombinasi secara menyilang. Itu juga sama efektifnya dengan kombinasi kanan kiri, tapi lebih hemat jarum. Contohnya PJ6. PJ6 di tangan kanan dan LR3 di kaki kiri. Itu kan menyilang. Itu bisa menggerakkan darah dan menenangkan pikiran ketika dikombinasikan. Contoh lain ketika PJ6 di satu sisi, kanan atau kiri, dan ST40 di satu sisi.
tentu yang berlawanan. BC6 misalnya di kiri, ST40-nya di kanan. Itu bisa mengharmoniskan dan menenangkan perut ketika dikombinasikan. Jadi menyilang. Tidak harus kemudian ikut kaidah umum BC6 di tangan kanan dan tangan kiri, kemudian LR3 di kaki kanan dan kaki kiri. Berarti ada 4 jarum. Itu adalah kaidah umum, tapi bisa dengan teknik menyilang. BC6-nya di tangan kanan saja dan LR3-nya di kaki kiri saja, itu sudah mencukupi. Dia sudah terjadi sebuah pola keseimbangan. Kemudian kanan itu dia bisa mengobati kiri. Dan kiri bisa mengobati kanan. Begitu juga atas itu bisa mengobati bawah dan bawah bisa mengobati atas. Itu ada pada teknik akupuntur biasanya dengan teknik mirroring, pencerminan. Yang ditusuk bukan yang sakit, tapi yang sehat supaya yang sehat itu menyalurkan energi ke lokasi yang sakit. Misalnya sakit di tangan kanan itu bisa diobati dengan titik di kaki kiri. Seperti itu. Sakitnya di tangan kanan, tapi yang diakupuntur itu pada kaki kiri. Itu menyilang, kemudian kaki kiri yang sehat, itu dia akan menyalurkan energi ke tangan kanan yang sedang sakit untuk proses penyembuhan. Jadi bukan yang sakit yang ditusuk. Kemudian ada suatu prinsip, yaitu suatu titik jika digunakan di satu sisi saja perlu diseimbangkan pada sisi yang lainnya. Misalnya mengobati sakit di bahu kanan. Di bahu kanan. Itu ditusuk di kanannya LI15, LI11, dan LI4 itu di kanan semua. Sesuai pada atau searah dengan sisi yang sakit. Sakitnya di kanan, tusuknya di kanan. Tapi perlu juga diseimbangkan. Supaya seimbang, disilang diimbangi dengan ST36 dan LR3 di kaki sebelah kiri. Itu supaya terjadi keseimbangan. Sisi yang sehat bisa mengobati sisi yang sakit. Jadi, sisi yang sehat itu energinya disalurkan ke sisi yang sakit. Supaya energi yang sehat dia bisa melakukan penyembuhan ke suatu lokasi yang sedang sakit. Misalnya sakit tangan kanan bisa diobati dengan titik di tangan kiri yang sehat. Atau bisa juga di kaki kiri yang sehat. Nah, kemudian setelah tadi atas bawah, kanan dan kiri, kita masuk dengan depan dan belakang. Depan dan belakang tubuh. Jadi secara umum itu tidak perlu menyeimbangkan depan dan belakang secara umum. Bisa digunakan sendiri-sendiri. Pakai titik depan sendiri atau pakai titik belakang sendiri. Kalau titik depan itu untuk kasus yang akut, kasus yang mendadak, yang baru, yang masih baru. Kalau titik belakang itu biasanya pada kasus yang kronis, yang sudah lama. Dan pada kasus kronis itu bisa juga tidak hanya dengan titik di belakang tubuh, tapi dikombinasi antara titik di depan tubuh dan titik di belakang tubuh. Titik mu depan dengan titik su belakang. Tapi tidak langsung dalam satu waktu kemudian ditusuk yang depan dan ditusuk juga yang belakang, tidak. Tapi harus dijeda, perlu dijeda beberapa hari. Misalnya hari ini kita ambil titik belakang dulu, di punggung, titik su belakang di punggung dulu. Setelah selesai kemudian ditunggu sampai 3 hari kemudian, terapi lagi, baru diambil yang sisi atau titik di depan tubuh, di dada maupun di perut. Jadi diselang-seling. Begitu seterusnya.
Itu cara mengkombinasikan titik depan dan titik belakang tubuh. Kemudian titik di badan dan kepala dikombinasikan atau diseimbangkan dengan titik di anggota badan. Anggota badan itu maksudnya adalah tangan dan kaki. Merupakan kombinasi yang umum digunakan, yang biasa digunakan oleh para praktisi. Kita ambil contoh ketika mengobati sakit lambung secara umum saja. Itu bisa menggunakan titik di perut. Kemudian bisa menggunakan titik di kaki. Dan juga titik di tangan. Jadi ambil di titik di badan, yaitu perut, dan titik di anggota badan, yaitu kaki maupun tangan. Untuk lambung misalnya ambil di titik perutnya itu CV12. Kemudian di kaki ambil ST36. Di tangan ambil PC6. Nah, itu kan semua digunakan. Di badan yaitu di perut digunakan, di anggota badan atau ekstremitas yaitu kaki dan tangan juga digunakan. Jadi ada titik lokal dan titik yang jauh, titik jauh dan titik lokal. Titik lokal itu adalah yang berdekatan dengan lokasi sakitnya. Kemudian titik jauh itu yang berjauhan dengan lokasi sakitnya tetapi masih memiliki suatu pengaruh atau efek untuk pengobatan. Contoh lain untuk mengobati sakit kepala itu bisa menggunakan titik di kepala. Bisa menggunakan titik di kepala. Baik itu 20, ada yintang, kemudian ada taiyang, itu dipakai, itu kan di bagian kepala semua. Dan bisa juga menggunakan titik di tangan maupun di kaki. Di tangan ada LI4, di kaki ada LR3 misalnya. Itu bisa digunakan. Dan itu adalah kombinasi antara titik di kepala, yaitu titik lokalnya, dan titik di tangan atau kaki, atau titik jauhnya. Seperti itu. Jadi perlu dikombinasikan titik yang berdekatan dengan lokasi yang sakit dengan titik yang berjauhan dengan lokasi yang sakit. Itu adalah kombinasi yang biasa digunakan oleh para praktisi akupuntur. Dan terbukti efektif karena menggunakan energi yang ada di bagian yang sakit, sekitar yang sakit, juga mengirimkan energi yang jauh, energi yang sehat, yang jauh dari lokasi sakit dikirimkan supaya membantu proses penyembuhan. Nah, ini juga ada suatu catatan bahwa titik di kaki itu lebih kuat efeknya dari titik di tangan. Titik di kaki lebih kuat efeknya dari titik di tangan karena energinya juga lebih kuat. Nantinya ketika dirangsang maka akan mengirimkan energi yang lebih kuat pada kaki daripada titik yang di tangan. Dan karena efeknya kuat kalau pada pasien yang lemah atau lansia, orang-orang tua, itu lebih baik titiknya di tangan saja supaya efeknya tidak terlalu kuat. Karena ketika menimbulkan efek kuat itu biasanya akan menimbulkan lemas, mengantuk. Itu jika efeknya terlalu kuat. Maka kalau pada pasien yang lemah, pada lansia itu di tangan saja, tidak perlu yang di kaki kecuali kalau memang dirasa kuat. Dirasa orangnya masih bisa menerima rangsangan secara kuat. Itu tidak ada masalah. Oke, itu tadi kombinasi keseimbangan titik-titik akupuntur secara umum. Jadi perlu ketika meresepkan maupun menciptakan formula akupuntur, titik akupuntur, perlu menyeimbangkan antara atas dan bawah maupun kanan, kiri, dan juga depan dan belakang tubuh untuk mencapai hasil yang efektif.
Karena kembali lagi pada prinsip yin yang, yaitu keseimbangan, yang merupakan dasar dari pengobatan dan kesehatan medis Cina. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan pada video yang berikutnya.